Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari sumek.id dengan headline Jambret di lintas timur Ogan Ilir diamankan Polsek Tanjung Raja usai dimasa warga Talang Balai Baru. Dari Ogan Ilir melaporkan, unit Reskrim Polsek Tanjung Raja berhasil mengamankan dua pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Hal itu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 KUH Pidana. Kedua pelaku ditangkap setelah diamankan warga di sekitar lokasi kejadian pada Sabtu 13 September 2025. Kapolsek Tanjung Raja, AKP Zahirin menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi di Jalan Lintas Timur Indralaya Kayu Agung, tepatnya di depan toko Akila Keramik, Desa Talang Balai Baru 2, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Korban satu sedang memarkirkan mobilnya dan masuk ke dalam toko. Saat itulah pelaku mengambil sebuah tas berisi HP dan uang tunai dari atas dashboard mobil. Terangkat Polsek, Senin 15 September 2025. Kapolsek didampingi Kanit Reskrim, Ibda M. Agus Akbar menambahkan, dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa satu tas selempang warna coklat merek Polo Amsar. Kemudian, satu unit HP Infinix Hot 30i warna putih, uang tunai sebesar Rp600.000, serta satu unit sepeda motor Honda Beat hitam dengan nomor polisi BG3882KBC. Total kerugian korban ditaksir mencapai Rp2,6 juta. Kedua pelaku yang diamankan berinisial MS 22 tahun, warga Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Oki, dan BS 24 tahun, warga Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Oki. Setelah mendapatkan informasi adanya amuk massa terhadap pelaku, tim kami langsung menuju lokasi dan mengamankan keduanya tarangnya. Selanjutnya, tersangka berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Raja untuk diproses hukum lebih lanjut. Baik pemirsa, terbalik informasi selanjutnya masih dilansir dari sumek.id dengan headline Sejumlah pos polisi lalu lintas di Kota Palembang dibongkar dinilai ganggu pandangan. Dari Palembang melaporkan, sejumlah titik pos polisi lalu lintas di Kota Palembang dibongkar pihak pemerintah Kota Palembang sejak Jumat 12 September 2025 malam. Salah satunya pos lantas yang berada di Simpang Internasional Plaza atau IP Palembang di Jalan Jenderal Sudirman Palembang lantaran dinilai ganggu pandangan pengendara melintas. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa berkata bahwa pembongkaran pos lantas tersebut dinilai keberadaan dan tempatnya sudah tidak representatif serta menghalangi pengendara melintas. Menurut dia, bersama pihak Polda Sumsel dan Polrestabes Palembang, keberadaan pos-pos polisi lalu lintas yang menghalangi pandangan bagi pengendara di Kota Palembang berdampak sehingga perlu dibongkar dan dipindahkan. Pos polisi itu nantinya akan dipindahkan ke tempat yang lebih representatif, dibongkar dan dicarikan tempat lain sehingga mempercantik dan memperindah Kota Palembang, ungkap Ratu Dewa. Untuk pos Polantas, Jalan Jenderal Sudirman seberang IP yang dibongkar, pihaknya sedang berkoordinasi dengan pihak pengelola IP apakah bisa pos polisi nanti didirikan di sekitar gedung IP. Nanti bicara dengan pengelola IP, pihak Dishub, PUPR dan Camat untuk cari lokasi titiknya dibangun tandasnya. Selain pos polisi di seberang IP, beberapa pos polisi lainnya akan dibongkar dengan berkoordinasi bersama pihak kepolisian, yaitu di Simpang Sekip Pangkal dan Simpang Caritas. Rencana ke depan, di depan Simpang Sekip serta Simpang Caritas, ujarnya. Sementara, Kasatlantas Polrestabes Palembang, AKBP Finan Sukma menambahkan untuk saat ini pos yang sudah dibongkar antara lain pos Simpang Golf, pos Sekip Pangkal, dan pos IP. Baik pemirsa, terbalik informasi yang terakhir yang masih dilansir dari sumek.id dengan headline Korban kebakaran sumur minyak ilegal di Bayung Melincir Muba bertambah, sudah 5 pekerja tewas. Dari Muba melaporkan, kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Kaliberau, Kecamatan Bayung Melincir, Kecamatan Musi Banyuasin Muba, Selasa 9 September 2025 lalu menelan korban jiwa banyak. Total sudah 5 orang pekerja yang tewas dan satu masih kritis saat ini masih mendapatkan perawatan di rumah sakit. Terbaru, ditemukan satu korban tewas mengapung di kolam penampungan minyak area illegal drilling pada Jumat 12 September 2025. Korbannya diketahui bernama Prabowo Muldan, warga asal Desa Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Korban Prabowo merupakan pekerja tewas dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Sebelumnya, sudah 4 orang yang tewas setelah sempat dirawat di RSUD Bayung Melincir, yakni Romzi meninggal dunia Rabu 10 September 2025 dan Nanda menyusul tewas Kamis 11 September 2025. Kemudian,
Pada Jumat siang 12 September 2025, giliran Roy Saptanugraha dan Putra menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Kedua pasien itu, Roy dan Putra, merupakan warga desa Kaliberau, dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia bagian Barat, usai kritis dan dirawat di RSUD Bayung Lenjer, ujar Humas RSUD Bayung Lenjer, Daniel Parsi, Sabtu 13 September 2025. Sementara, satu orang korban kebakaran sumur minyak lagi Sumardi, juga warga desa Kaliberau, saat ini masih dalam perawatan intensif di RSUD Bayung Lenjer. Sebelumnya, Kapolres Mubah AKBP Godpala Sinaga SIK melalui Kapolsek Bayung Lenjer Ibtu M. Wahyudi SH menyebut informasi awal yang didapat pihaknya sumur minyak ilegal yang terbakar itu milik RI, berada di area lahan milik warga berinisial WU. Baik pemirsa, demikian edisi Bacokan ini. Sampai jumpa di edisi Bacokan selanjutnya. Saya Risa Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.